materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester 6. Bab yang keempat, materi yang ketiga. Hadis riwayat Abu Dawud dari Mikdam bin Ma'di Karim tentang beberapa makanan yang diharamkan. Abu Dawud dilahirkan tahun 202 Hijriah di Sijistan, suatu kota di Basrah, negara Irak. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Sidad bin Amar Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau adalah penyusun kitab hadis Sunan Abu Dawud. Materi hadis riwayat Abu Dawud dari Mikdam bin Ma'di Karim tentang beberapa macam makanan yang diharamkan. Haddatsana Muhammad bin Mustafa al-Khimsiyu, haddatsana Muhammad bin Harb an Az-Zubaydi an Marwan bin Rubatat al-Libyi an Abdurrahman bin Abi Auf an Al-Mikdam bin Ma'di Kariba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala la yakhillu dhu labin minas sibai wala himarul ahliyu wala laqatatu mimma li mu'ahadin illa ayyustaghni anha wa ayyuma rajulin dhafa qauman falam yakruhu fa inna lahu ayyuqibahum bimithli kirahu. Rawahu Abu Dawud. Haddatsana Muhammad bin Mustafa al-Khimsiyu, haddatsana Muhammad bin Harb an Az-Zubaydi an Marwan bin Rubatat al-Libyi an Abdurrahman bin Abi Auf an Al-Mikdam bin Ma'di Kariba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala la yakhillu dhu labin minas sibai wala himarul ahliyu wala laqatatu mimma li mu'ahadin illa ayyustaghni anha wa ayyuma rajulin dhafa qauman falam yakruhu fa inna lahu ayyuqibahum bimithli kirahu. Rawahu Abu Dawud. Haddatsana Muhammad bin Mustafa al-Khimsiyu, haddatsana Muhammad bin Harb an Az-Zubaydi an Marwan bin Rubatat al-Libyi an Abdurrahman bin Abi Auf an Al-Mikdam bin Ma'di Kariba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala la yakhillu dhu labin minas sibai wala himarul ahliyu wala laqatatu mimma li mu'ahadin illa ayyustaghni anha wa ayyuma rajulin dhafa qauman falam yakruhu fa inna lahu ayyuqibahum bimithli kirahu. Rawahu Abu Dawud. Mufradat materi hadis riwayat Abu Dawud dari Mikdam bin Ma'di Karim tentang beberapa makanan yang diharamkan. 1. Lafaz ala artinya ketahuilah. Lafaz ala artinya ketahuilah. 2. Lafaz la yakhillu artinya tidak halal.
Lafaz la yakhillu artinya tidak halal. 3. Lafaz zu nabin artinya yang memiliki taring. Lafaz zu nabin artinya yang memiliki taring. 4. Lafaz as-sibai artinya hewan buas. Lafaz as-sibai artinya hewan buas. 5. Lafaz al-khimarul ahliyu artinya keledai zina. Lafaz al-khimarul ahliyu artinya keledai zina. 6. Lafaz al-laqatatu artinya barang temuan. Lafaz al-laqatatu artinya barang temuan. 7. Lafaz ayyastaghniya artinya tidak membutuhkannya. Lafaz ayyastaghniya artinya tidak membutuhkannya. 8. Lafaz dofa artinya bertamu. Lafaz dofa artinya bertamu. 9. Lafaz falam yakruhu artinya mereka tidak menjamunya. Lafaz falam yakruhu artinya mereka tidak menjamunya. 10. Lafaz yu'gibahum artinya menuntut ganti. Lafaz yu'gibahum artinya menuntut ganti. Terjemahan materi hadis riwayat Abu Dawud dari Mikdam bin Ma'di Karim tentang beberapa macam makanan yang diharamkan. Haddatsana Muhammad bin Mustafa Khimsiyu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mustafa al-Khimsi. Haddatsana Muhammad bin Harbin telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harab an Az-Zubaydi dari Az-Zubaydi an Marwan bin Ruqbah at-Taghlibi dari Marwan bin Ruqbah at-Taghlibi an Abdurrahman bin Abi Auf dari Abdurrahman bin Auf an Al-Mikdam bin Ma'di Kariba dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ala la yakhillu dzu nabin minas sibai ketahuilah tidak halal hewan binatang buas yang memiliki taring. Wala khimarul ahliyu keledai zina. Wala laqatatu mimma li mu'ahadin barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad atau yang menjalin perjanjian dengan negara Islam. Illa ayyustaghniya anha kecuali ia tidak membutuhkannya. Wa ayyuma rajulin dhafa qauman dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum falam yakruhu dan mereka tidak menjamunya fa innalahu ayyuqibahum bimithli kirahu maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Rawahu Abu Dawud hadis riwayat Imam Abu Dawud. Haddatsana Muhammad bin Mustafa Khimsiyu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mustafa al-Khimsi. Haddatsana Muhammad bin Harbin
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Haram an Az-Zubaidi dari Az-Zubaidi an Marwan bin Ruqbah At-Taghlibi dari Marwan bin Ruqbah At-Taghlibi an Abdurrahman bin Abi Auf dari Abdurrahman bin Auf an Al-Miqdam bin Ma'di Karibah dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ala la yakhillu dzu labin minas sibai ketahuilah tidak halal hewan binatang buas yang memiliki taring wala khimarul ahliyu keledai zina wala laqatatu mimma li muahadin barang temuan dari harta orang kafir muahad atau yang menjalin perjanjian dengan negara Islam illa ayyastagniya anha kecuali ia tidak membutuhkannya wa ayyuma rajulin dhafa qauman dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum falam yakruhu dan mereka tidak menjamunya fa innalahu ayyuqibahum bimithli kirahu maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya rawahu Abu Dawud hadis riwayat Imam Abu Dawud Haddatsana Muhammad bin Mustafa Khimsiyu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustafa Al-Khimsi Haddatsana Muhammad bin Harbin telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Haram an Az-Zubaidi dari Az-Zubaidi an Marwan bin Ruqbah At-Taghlibi dari Marwan bin Ruqbah At-Taghlibi an Abdurrahman bin Abi Auf dari Abdurrahman bin Auf an Al-Miqdam bin Ma'di Karibah dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ala la yakhillu dzu labin minas sibai ketahuilah tidak halal hewan binatang buas yang memiliki taring wala khimarul ahliyu keledai zina wala laqatatu mimma li muahadin barang temuan dari harta orang kafir muahad atau yang menjalin perjanjian dengan negara Islam illa ayyastagniya anha kecuali ia tidak membutuhkannya wa ayyuma rajulin dhafa qauman dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum falam yakruhu dan mereka tidak menjamunya fa innalahu ayyuqibahum bimithli kirahu maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya rawahu Abu Dawud hadis riwayat Imam Abu Dawud penjelasan materi hadis riwayat Abu Dawud dari Miqdam bin Ma'di Karib tentang beberapa makanan yang diharamkan. Hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri atau karakteristik hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yakni hewan buas yang
bertaring. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan secara spesifik yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni keledai zina, barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Imam Ibnu Abil Bar dalam At-Tahmid dan Ibnu Qayyim Az-Zawziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in kemudian merinci ketentuan tersebut. Menurut kedua ulama tersebut, binatang haram yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam istilah zina. Ini adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, termasuk di dalamnya serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan sejenisnya. Semua itu haram dimakan. Imam Ibnu Abdul Bar menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk pada kriteria ini, yakni gajah dan anjing. Ulama ini bahkan tidak sekedar melarang untuk mengkonsumsi, melainkan juga menganjurkan agar tidak memperjualbelikan daging hewan itu, sebab tidak ada manfaatnya. Sibak adalah istilah lain untuk binatang yang menangkap binatang lain untuk dimakan dengan bengis. Cendekiawan Muslim Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menggolongkannya dalam khaba'is, yakni semua yang dianggap kotor, menjijikkan, dan berbahaya oleh perasaan manusia secara umum. Kendati beberapa prinsip mungkin berpendapat lain. Dengan demikian, apapun yang berkaitan dengan binatang ini hukumnya haram, tidak terkecuali hewan yang diterkam binatang buas dan telah dimakan sebagian dagingnya. Menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tidak boleh dikonsumsi meski darahnya mengalir dan bagian lehernya yang terkena. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, saat ini di sebagian masyarakat masih menyimpan kepercayaan bahwa daging hewan buas mengandung khasiat bagi kesehatan. Jadilah beberapa jenis hewan buas yang bertaring justru menjadi konsumsi favorit. Anggapan itu masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Sebaliknya, berdasarkan penelitian medis, hewan-hewan ini memiliki penyakit yang sifatnya zoonosis yang dapat menular kepada manusia, yakni rabies. Menilai alasan tersebut, Islam pun melarang umat untuk mengkonsumsi hewan buas dan bertaring tadi.